Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Novi Fitriani. Kali ini aku mau bahas soal-soal IPS, soal-soal yang kalian tunggu. Oke, aku juga nggak mau pilih kasih ya, walaupun aku anak IPA. Aku bakalan bahas soal IPS-nya, walaupun aku nggak begitu paham terkait IPS. Nanti kalian bisa lihat sendiri ataupun model soalnya kayak gimana, sama nanti aku sambil lihat ya pembahasannya seperti apa ya. Oke, langsung aja. Sebelum kalian nonton video ini sampai full atau sampai habis, jangan lupa buat di like, di subscribe channel ini, sama diaktifin notifikasinya. Oke, langsung aja soal yang pertama. Jadi pakai soal ini ya, pakai buku ini ya. Nomor 1, biaya peluang atau opportunity cost adalah A. Biaya dikeluarkan menjadi hasil yang maksimal dan berguna. B. Biaya yang dibayarkan di luar dari kesepakatan semula. C. Biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan yang lain. D. Biaya yang tinggi yang harus dibayarkan apabila suatu pekerjaan telah selesai. Jadi jawabannya adalah C ya, yaitu biaya yang dikorbankan karena memilih alternatif kegiatan yang lain. Kenapa? Jadi aku bahas ya. Di sini biaya peluang itu merupakan biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari, biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Jadi misalkan contoh nih, kita punya uang nih 10 juta. Dengan uang sebesar itu kita punya kesempatan kan buat pergi liburan ke Bali, atau kalau misalnya kita pilih buat beli TV ataupun yang lain. Kalau misalnya kita memilih beli TV, berarti kan kita menghilangkan keindahannya Bali kayak gitu, ataupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya biaya peluang itu biaya terkait kesempatan yang bakalan hilang kalau misalnya kita pilih salah satunya. Jadi jawabannya itu adalah C. Nomor 2, perbedaan sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi liberal adalah A. Ekonomi tradisional bertujuan memenuhi kebutuhan minimum, sedang ekonomi liberal mencari laba sebesar-besarnya. B. Kehidupan ekonomi tradisional mementingkan diri sendiri, sedangkan ekonomi liberal hidup bergotong royong. C. Alat produksi dikuasai oleh negara, sedangkan ekonomi liberal alat produksi milik individu. D. Ekonomi tradisional diatur oleh mekanisme pasar, sedangkan ekonomi liberal diatur oleh negara. Jawabannya adalah C ya. Jadi aku bakalan jelasin apa perbedaan dari sistem ekonomi liberal sama sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi liberal merupakan suatu sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi itu dimulai dari produksi, distribusi, konsumsi, ataupun semuanya itu diserahin oleh mekanisme pasarnya itu seperti apa. Terus bagaimana ciri-cirinya? Kalau misalnya sistem ekonomi liberal itu setiap orang bebas memiliki barang ataupun terkait barang modalnya. Setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Aktivitas ekonominya ditujukan untuk memperoleh laba. Semua aktivitas ekonomi itu dilaksanakan oleh masyarakatnya sendiri ataupun oleh swasta. Terus kalau misalnya ciri yang lain, pemerintah nggak punya campur tangan terkait ekonomi liberal. Terus persaingannya juga bebas. Terus peranan modalnya juga vital sistemnya. Terus kalau misalnya ciri sistem ekonomi tradisional itu seperti apa? Pertama, dia alam menjadi sumber perekonomiannya ataupun sumber kehidupan si ekonominya. Terus belum ada pembagian kerja dalam masyarakat, jadi nggak beraturan gitu. Terus hanya sedikit menggunakan modal, misalkan kayak tebang kayu gitu kan, tapi dijual jadi labanya banyak. Masih menggunakan sistem barter dalam pemenuhan kehidupan lainnya. Misalkan kalian beli A,
terus dibayar pakai B gitu, bukan dengan uang ataupun yang lainnya. Terus terpeliharanya sifat kekeluargaan dalam kehidupan masyarakat, teknik produksi dipelajari secara turun-menurun dan bersifat sederhana. Jadi jawabannya adalah C. Oke, nomor 3. Nilai guna marginal adalah A. Nilai guna yang melewati kebutuhan normal. B. Nilai guna dari pemakaian barang yang menaikkan status sosial. C. Jumlah nilai guna yang diperoleh konsumen dari konsumsi sejumlah barang. D. Tambahan kepuasan yang dinikmati konsumen dari setiap tambahan barang atau jasa yang dikonsumsi. Jawabannya adalah jawabannya D ya. Aku jelasin apa itu nilai guna. Nilai guna ataupun utility disebut juga sebagai teori ekonomi yang dimana dia mempelajari terkait kepuasan ataupun kenikmatan dari seorang konsumen dalam menghasilkan barang-barang itu sendiri. Kalau misalnya dia kepuasannya tinggi, maka semakin tinggi juga nilai guna ataupun utility dari barang tersebut. Oke, lanjut nomor 4. Pada pasar persaingan sempurna, P sama dengan MR sama dengan AR karena A. Barang yang diperdagangkan sama tetapi berbeda. B. Harga telah ditetapkan sesuai dengan harga pasar. C. Harga jumlah per unit sama berapapun jumlah barang yang dijual. D. Harga tidak bisa berubah. D. Harga tidak bisa merubah jumlah penjualan. Jawabannya adalah jawabannya B ya. Kenapa? Karena biasanya dalam persaingan itu dia jumlah perusahaan kan banyak, jadi kemampuan setiap perusahaan juga kan berbeda-beda, dimana biasanya itu tidak bisa mampu bersaing dalam pasarnya. Jadi walaupun hal itu tidak bisa dikatakan sempurna, jadi bisa disebut jawabannya itu adalah C. B maksudnya B. Oke, lanjut nomor 5. Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal yang namanya ilmu normatif. Pernyataan normatif artinya A. Mengandung makna apa yang sebaiknya harus berlaku. B. Pasti berlaku karena telah teruji kebenarannya melalui uji coba. C. Mengandung arti sebab akibat. D. Hanya terdapat pada masyarakat tradisional. Jawabannya adalah D ya, yaitu hanya terdapat pada masyarakat tradisional. Oke, dari sini kita harus tahu apa yang disebut dengan ilmu normatif. Yang disebut dengan ilmu normatif itu dia biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang nggak bersifat secara rasional ataupun dia meliputi faktor-faktor seperti kebudayaan, agama, terus dari filsafatnya. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 7. Menurut Schumpeter, yang paling penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah A. Tanah, B. Modal, C. Pengusaha, D. Teknologi. Jawabannya adalah C ya, yaitu pengusaha. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari perkembangan ekonomi itu sendiri ataupun si pertumbuhan ekonomi. Mulai dari pertama ada jumlah dan kualitas penduduknya, terus sumber daya, modal sama teknologinya, sistem sosial dan sikap masyarakatnya, sumber daya sama luas pasar ataupun pasarnya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut nomor 8. Surat berharga selain tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan disebut A. Saham, B. Obligasi, C. Opsi, D. Dividen. Jadi jawabannya adalah
A ya, atau obligasi. Oke, sekarang kita bahas satu-satu, apa itu obligasi, apa itu saham, ataupun opsi ya. Yang disebut dengan obligasi itu adalah hutang ataupun utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak yang berhutang ataupun yang wajib membayar hutang disertai bunga penerbit, dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga pemegang obligasi yang pada umumnya tanpa menjamin suatu aktivitas. Oke, kan di sini dijelaskan surat berharga, mulai dari itu surat piutang-piutang ya. Kalau misalnya saham itu merupakan satuan nilai ataupun pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Terus apa yang disebut dengan dividen? Yaitu di mana pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan kas yang tersedia bagi perusahaan, tapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memegang adalah tujuan utama suatu bisnis. Jadi jawaban yang benar adalah A ya, obligasi. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 9. Prinsip koperasi Indonesia adalah A. Pengurus dipilih dari anggota yang mempunyai kemampuan. B. Setiap yang ingin menjadi anggota koperasi harus diterima pengurus. C. Pengelola dikelola secara demokratis. D. Sisa hasil uang sebanding dengan besarnya tabungan. Jawabannya adalah C ya, yaitu pengelolaan dikelola secara demokratis. Kenapa? Kan itu adalah koperasi. Coba diingat lagi koperasi itu apa ya. Kalau koperasi itu merupakan organisasi bisnis yang dimiliki ataupun dioperasikan sama orang-orang untuk kepentingan bersama. Ingat, demokratis itu untuk kita dan yang lain ya. Oke, lanjut nomor 10. Akun pendapatan jasa saldonya 800.000. Jurnal penutup yang perlu dibuat adalah A. Ikhtisar L_R 800.000, pendapatan jasa 800.000. B. Pendapatan jasa 800.000, ikhtisar L_R 800.000. C. Pendapatan jasa 800.000, model 800.000. Model 800.000, pendapatan jasa 800.000. Jawabannya di sini dituliskan D, tapi aku nggak tahu cara ngitungnya gimana ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Ditunggu part 2-nya ya untuk sub IPS. Terima kasih. Jangan lupa buat di like sama di subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.